Bangun bangun, ini udah jam 3 sahur sahur. Bangun bangun. Jam 3 sahur. Tuh masih pagi banget. Bangun dulu aja. Ayo sahur. Nanti kalau nggak dibangunin marah-marah. Ayo bangun bangun sahur sahur. Iya ya tuh bangun ini. Wah, selain puasa, sahurnya di akhir loh tuh, saya itu masih jam 3. Ya udah sholat tahajud, sholat witir, sholat tahiyatul hifdzin. Ayo bangun bangun sahur sahur. Jam 3 ayo bangun bangun bangun. Ayo sahur cepat keburu imsak. Ayo sahur yuk. Ayo sahur keburu imsak. Ayo sahur yuk. Sebentar tuh jangan imsak dulu, aku masih bikin energen. Kalau makan atau minum itu berdoa dulu biar nggak dibantu sama setan. Berdoa semua yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sahur yuk. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan meneruskan dari pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang syarat dan rukun zakat. Bisa dituliskan karena di buku itu ada kode QR ya. Baiklah, syarat zakat dibagi menjadi dua. Kan? Syarat zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama, syarat zakat untuk orang yang berzakat. Syarat zakat. Syarat yang pertama adalah beragama Islam. Syarat yang kedua yaitu merdeka. Syarat yang ketiga balik. Yang keempat berapa? Dari syarat yang pertama. Aku jangan suaket. Masa dari tadi belum ada diskon Islam? Kamu kenapa? Dari tadi belum sahur. Enggak sahur. Soalnya kan diingetin sama ayah. Oh, yang ayam kamu punya emangnya? Maksudnya Enggak. kan Biar stop aja. atau kan Paling di sini aku tak tahu. Mau yang ketiga yaitu Ya udah, terserah kamu. balik. Ingat, kamu sudah besar. Terus enggak apa-apa sekali-sekali. Terus gimana lagi? Izin kamar mandi. Iya.
Enggak apa. Ini itu apa? Itu. Buku. Buku kok dimakan. Astaga. Kamu nggak sama lo mbak aku. Tak bilangi, tak bilangi. Gini ya, tak boleh mau. Iku aja. Kan enak lek bareng. Bang Dewi jomblo. Tambah dimakan. Kaskan. Ya Allah. Ya Allah. Bentar lagi lebaran, kamu mau mudik kemana? Mudik lah, kemana dulu ke rumah kakakku. Dari kemarin tuh kelas aku minta maaf, tapi nggak dipulang semua. Kelas aku nggak boleh. Gimana sih? Masa kelas kamu gak boleh makan? Boleh, mungkin gurunya masih hebat atau gimana gitu. Udah dibilangin dari kemarin, katanya tuh hari ini nonton, kemarin nonton, tapi ya tahu sendiri lagunya bullshit banget. Gus, gak boleh ngomong kayak gitu. Kamu lupa ini bulan apa? Bulan Ramadan itu perbanyak zikir, mohon ampun. Bukan malah ngomong jelek kayak gitu. Kamu kira gitu keren? Ya sorry, sebel banget sih. Sekarang istighfar. Kum, salah asrin. Kum, salah asrin. Aduh, bentar lah tuh, masih ngantuk banget nih. Jangan tantar, ayo lah, ayo sholat. Sholat tuh nomor 2, nomor 1 syahadat. Ayo bangun. Begitu konsepnya. Ayo berangkat sholat. Tidur itu sudah puasa loh tuh. Tapi kalau dengar azan itu ya harus berangkat. Ayo kan ini Ramadan. Ayo cepat berjuang cepat. Ayo nanti berdiri loh. Ya. Mas sartane wong iku akal luwih dhuwur minggu saking man wa musawihi kan sartane padhone wong wa aqallu luwih pitik al insanu menungso iku muhtajun wong kang butuh lil ijtimai maring kumpul bi abna jinsihi pira-pira bangunane padha. Nanti lauknya apa ya? Iya, aku udah bayangin makanan enak-enak nih. Nah, iya. Dan aku pengen berbuka pakai ayam geprek, pakai bakso, pakai sate, pakai es buah. Sudah. Jangan ngomong kayak gitu. Masih bulan puasa, ini kita masih puasa. Nanti pahala kita berkurang loh. Oh iya, enggak ya. Ayo, ngapain yang belakang? Bicara saja dari tadi. Saya suruh menjelaskan loh nanti. Enggak, Bu. Urusan bisnis, Bu. Bisnis. Ini tuh waktunya belajar. Masalah bisnis tuh belakangan. Iya, Bu. Sudah, sekarang didengarkan dan diperhatikan. Iya. Bu, Ya. kalau izin kamar mandi buang belajar. Ya, silakan. Bu, saya juga mau izin kamar mandi. Ngapain? Mau buang aja. Ya udah, kembali lo ya. Ya, Bu. Mau ke dapur ya? Yuk, bareng. Tahu nggak sih kemarin itu ada santri yang terpukul. Kalau nggak salah namanya itu Kazena Putri, kamar atas. Oh itu suka korupsi gitu loh. Enggak. Tapi terkena cukup gak ya buat semua? Saya
Mbak, launya apa ya Pak kayaknya? Mau Mbak apa? Tadinya bisa. Sisa dikit aja ya Mbak ya. Kalau ada yang murah. Udah. Kasihan guru kami. Dikit aja ya Mbak ya. Kasihan puasa-puasa. Iya Mbak, ya makasih ya. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo maju sambil nungguin buka. Ayo, di depan aja lah. Bentar ikut. Guys, buka yuk. Udah ada nih. Ayo buka, Kak. Batas. Buat aja aku mau nyelesain ini. Sunahnya puasa itu menyediakan berbuka, walaupun membatalkan doang. Ayo. Udah yuk. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bentar. Buku kami disunahkan makan kurma dan minum minuman yang manis. Lah, aku nggak punya kurma, punya nenek. Kan disunahkan nggak apa-apa. Kalau aku punya kurma ya ditambah. Ya, Aku nih, sama Yani. Oke, sama aku satu. Jalan digeser. Ini. Ya nggak usah. Kita berbuka ya nih. Kita berbuka ya Allah. Sekarang, ayo kita makan takjilnya, teman-teman. Ayo teman-teman wudhu. Setelah itu berangkat ke musala. Imamnya udah rawuh loh. Sholli sunatan tarawih raka'ataini jami'an tarawih ma'mumullah. Assalatu la ilaha illallah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sunah-sunah puasa. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yang tentunya terdapat sunah-sunah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam. Yang pertama, sholat malam.
Allah Ta'ala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Yang artinya, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 79. Maka dari itu, teman-teman, kita sebagai umat muslim disunahkan untuk melakukan sholat malam atau tahajud, agar senantiasa diberikan ketenangan hati dan jalan pikiran yang lurus. Ada suatu cerita, ketika Aisyah radhiyallahu anhu mengetahui Nabi Muhammad SAW menjalankan sholat malam hingga 2 mata kaki beliau bengkak-bengkak. Kemudian aku berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian, padahal semua dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni?" Beliau menjawab, "Tidakkah selayaknya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Muttafaqun alaih, yang artinya, bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Muttafaqun alaih. Orang yang berpuasa disunahkan makan sahur, dan sunah ini diperoleh dengan sedikit makan meskipun itu seteguk air. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami beranjak untuk sholat. Ada seseorang bertanya, 'Berapa lama waktu antara sahur dengan sholat?' Beliau menjawab, 'Seukuran bacaan 50 ayat. Hadis di atas menjelaskan tentang jarak antara akhir sahur dan permulaan azan untuk sholat subuh itu seukuran bacaan 50 ayat, yang sedang, tidak panjang, dan tidak pendek, tidak cepat, dan tidak lambat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Idza nasiya ahadukum fa'akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Muttafaqun alaih. Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian lupa kemudian ia makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan atau minum. Muttafaqun alaih. Apabila seorang membatalkan puasa karena ia lupa, sebaiknya dia melanjutkan puasanya, karena Islam tidak menjatuhkan sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan karena lupa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarkuth wala yashab fa in sahbahu ahadun aw qatalah falyakul inni shaimun." Muttafaqun alaih. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan berbuat gaduh. Jika seseorang mencacinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia berkata, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Muttafaqun alaih. Anjuran untuk menahan anggota badan dari dosa dan menjaga lisan dari berbohong, menggunjing, mengadu domba, berkata kotor, berkata ketus, bertengkar, dan mencaci. Hendaknya sibuk dengan berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam salah satu hadis, "Naumu shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dzambuhu maghfurun." Tidurnya orang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan, dan dosanya diampuni. Hadis riwayat Baihaqi. Namun, juga kita ketahui bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin Juz 1 halaman 246. Sebagian dari tata krama puasa adalah tidak memperbanyak tidur di siang hari hingga seseorang merasakan lapar dan haus dan merasakan lemahnya kekuatan. Dengan demikian, hati akan menjadi jernih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Qala Allahu azza wa jalla, ahabbun ibadi ilayya arjalahum fitoran." Allah azza wa jalla berfirman, "Hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling segera berbuka puasa."
Hadis riwayat At-Tirmidzi. Barang siapa berusaha keras mengikuti sunnah dalam menyegerakan berbuka puasa sesudah matahari terbenam, maka ia memperoleh cinta dan ridha Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa mengerjakan salat sunnah pada malam bulan Ramadan karena iman dan niat mencari ridha Allah, maka diampunilah dosanya yang telah lampau. Ibadah di malam bulan Ramadan dapat diisi dengan salat tarawih, yaitu 20 rakaat dengan 10 salam, selain 3 rakaat witir. Semoga dalam video ini bisa kalian petik secuil ilmu yang bisa menambah wawasan kalian dalam sunnah-sunnah puasa, yang bisa menambah pahala kita di bulan Ramadan yang berkah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.